Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum masuk sudah absen dulu? Sudah, Bu. Sudah, Nak, ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Auzar. Silakan pimpin doanya, Auzar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa, selesai. Amin ya robbal. Perhatikan apakah Anda sudah berada di sinyal yang kuat, perangkat yang digunakan apakah sudah full baterainya, ya, biar aman pembelajaran kita, aman, nanti lancar sampai akhir. Materi kita hari ini yaitu tentang penyajian data. Masih ingat nggak waktu belajar statistika, terutama tentang penyajian data? Masih ingat? Data bisa disajikan ke mana saja? Siapa bisa? Ke bentuk apa saja? Siapa lagi yang tahu? Dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita pelajari sekam menyajikan ke bentuk tabel, yang bisa juga ke bentuk histogram dan poligon dan OGIF, ya. Nah, kita khususkan nanti ke bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tabel distribusi frekuensi kelompok, karena tidak bisa kita menyajikan lagi ke bentuk data ke tabel tunggal karena rentangnya udah jauh dari 144 sampai 185, 167. Banyak siswa yang memiliki itu adalah 8 orang. Nah, selain tabel distribusi frekuensi ini yang akan kita pelajari nanti bentuknya histogram. Dengan bentuk seperti ini kita lebih mudah lagi membaca. Ya, dari nilai ujian 61 sampai 70 digambarkan diagram batangnya berwarna ungu. Nah, ini terbaca di sini bahwa nilai ujian itu sekitar 13 orang yang mempunyai nilai ujian 61 sampai 70. Ya, ini histogram. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa tabel distribusi frekuensi, bisa histogram, kalian akan bisa membuat bentuk seperti ini. Nah, ini salah satu manfaat kita belajar tabel distribusi dan histogram. Untuk umur 55 sampai 59, ya. Penduduk laki-laki berapa banyaknya? 691.500 penduduk. Nah, ini manfaat penyajian data. Yang pertama, memberi gambaran yang lebih sistematis, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, ya. Jadi kalau datanya berserakan kan susah kita mengertinya. Terus yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Jadi nanti dari data itu kita bisa mencari rata-ratanya, bisa mencari mediannya, bisa mencari modusnya, atau penyebaran data lainnya. Nah, yang keempat, kita bisa membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun rapi. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Berapa nanti setelah kita belajar ini kalian dapat mendaftarkan atau mengidentifikasi data apa saja yang bisa disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, menurut kalian data apa saja bisa kita sajikan ke bentuk tabel atau histogram tadi? Dan tinggi badan. Ada tinggi badan. Kalian bisa mendata data apa saja yang bisa disajikan ke situ, ke tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kalian bisa menyajikannya, membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar, kan nanti pakai diskusi kelompok. Nanti juga secara mandiri Bu minta kalian bisa menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan penyajian data. Nanti itu kan. Nah, terus bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram? Nah, nanti ini tadi malam sudah Ibu kasih bahan ajarnya, ini YouTube-nya juga untuk akan kalian berdiskusi, karena model kita nanti model project based learning, itu artinya nanti setiap kelompok pasti menyajikan data-data yang berbeda. Ya. Nanti boleh pakai data apa saja yang ada di lingkungan dekat kalian, boleh apa saja. Bisa digunakan, yang jelas tidak boleh kurang datanya dari 30. Kelompok 1 silakan berdiskusi. Kita pakai data berat badan. Ya. Oh. Oke. Selain berat badan ada lagi ya? Ada lagi ya? Apa? Boleh, berat badan boleh. Mungkin lihat dari kawan-kawannya, atau kalau tidak salah Novi sekretaris kan?
Nah, bisa Novi ini diambil dari data-data kelas, boleh ya. Kalau mau pakai berat badan ya, silakan bekerja sama ya, berdiskusi. Kalau tidak tahu boleh saling bertanya dengan kawan atau tanya ibu juga boleh. Oke, selamat bekerja. Ya. 10.45 kita presentasi anak ya. Oke, makasih. Iya, Bu. Ya, Ibu. Baik, Bu. Rita udah gabung ke kelompok 2. Dan langsung diskusi, boleh silakan langsung diskusi. Rencananya mau pakai data apa? Kelompok kami menggunakan data yang ada, salah satunya nilai ulangan matematika 80 orang siswa. Oh ya, boleh. Oh di data ya, oke. Terima kasih. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Ya nanti jam 10.45 Ibu tunggu presentasinya. Oke, selamat bekerja Nak, Baik, ya. Bu. Siap, Bu. Semangat ya. Iya, Bu. Ya silakan diskusi. Orang histogram Bisa. tuh kami belum ngerti. Misalnya lihat Ibu tabel distribusi frekuensi. Biar lagi dibaca kalau betul, kalau salah kalau ketik deh. Yang bawah itu apa? Orang Dari kelompok 1 Min ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang. Saya Devita Nopi, Saya Muhammad Auzar. Saya Maria. saya Desita Nova, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 Min, hasil kumpulan data yang kami dapat, kami menggunakan berat badan 30 siswa. Siswa pertama 35, kedua 40, ketiga 44, tiga ini distribusi frekuensi. Berat badan 35 sampai 39, frekuensinya 8. Kesimpulannya dari tabel terlihat bahwa berat badan siswa terbanyak di 45 sampai 49 dan dari histogram terlihat frekuensi berat badan terbanyak ada di batang tertinggi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari mana dapat nilai 34,5? Dan seterusnya itu? Dari tepi bawah dikurangi 0,5, maka dapat 34,5. Oh ya, dari batas bawah dikurang 0,5 dapatnya itu tadi 34,5 atau disebut tepi bawah ya Nopi ya? Ya, Bu. Oh iya, benar ya. Kelompok 2, oke Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota kelompok 2 bernama RTS Rita Sahara. Saya Saira Muniro. Saya Mungkin Aulia Ramadiansa. Berdasarkan data yang kami ambil dari nilai ulangan matematika 80 orang siswa, nilai ulangan 31 sampai 40 frekuensinya 2 orang. Nilai ulangan 41 sampai 50 frekuensinya 4 orang. Data yang kami bentuk ke dalam histogram. Tertinggi dihasilkan dari nilai 71 sampai 80. Tabel dan histogram terlihat bahwa nilai ulangan matematika siswa banyak mendapatkan nilai di antara 71 sampai 80, yaitu sebanyak 24 orang. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Ayo bertanya. Mau perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Siapa namanya? Bagaimana cara buat histogram seperti itu? Oh, ya, ini kan ya. Iya dari kelompok ini kan Microsoft ya, Microsoft Excel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Yasmin Ardani. Nama saya Zainuna. Saya Tasya Salsabila. Saya Nopadina Andalas. Di sini kami akan mempresentasikan Hasil diskusi kami yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Tentang waktu tempuh 40 siswa ke sekolah per menit. Jadi, waktu tempuh 1 sampai 5 menit ditempuh oleh 7 orang siswa. Waktu tempuh 6 hingga 10 menit ditempuh oleh 7 orang siswa. yang 23, 5 siswa, yang 28 ada 4 siswa. Pulih tabel distribusi frekuensi dan histogram
kami menyimpulkan siswa yang rumahnya jauh, waktu tempuh 26 sampai 30 menit, hanya 4 orang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Dari mana angka 3, 8, 13, 18, 23, dan 28 pada sumbu X di histogramnya? Dari mana? Dari nilai tengah waktu tempuh, misalnya kelas pertama dari 1 sampai 5, maka nilai tengahnya ada 3. Oh, oke. Ngerti. Untuk kelompok 3, nak? Paham semua, nak? Sudah mengerti. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu. untuk kesimpulan hari ini, apa saja yang kita pelajari hari ini, Ibu minta salah satu, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sebelumnya menyajikan data, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Penyajian data berfungsi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami sesuai tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang dipelajari hari ini adalah bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Seperti yang telah dipresentasikan oleh teman-teman sekalian. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari baris dan kolom yang memuat setiap data yang disajikan secara akurat. Histogram berbentuk diagram batang, berupa kumpulan beberapa persegi panjang. Histogram biasanya digunakan untuk menyajikan data kelompok ke dalam diagram batang. Biasanya disajikan di atas bidang kartesius, di mana sumbu X memiliki nilai rentang suatu kelas, sedangkan sumbu Y memiliki nilai frekuensinya. Meskipun demikian, posisinya bisa terbalik tergantung keterangan pada sumbu X dan sumbu Y yang ditempatkan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Cukup lengkap ya kesimpulan Saira. Ada yang mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Auzar? Angkat tangan. Menurut saya ilmu statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pembuatan, penyusunan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data. Objek sampel yang akan diteliti disebut dengan populasi, yang memiliki keseluruhan objek yang disebut dengan sampel. Alhamdulillah sudah ditambahkan Auzar ya, lebih lengkap lagi tadi. Ibu lihat sudah mengerti semua, terima kasih. Bagaimana menurut kalian pelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup, ya nak ya, alhamdulillah ya. Semoga Ibu bisa merefleksikan diri untuk kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Sebelum kita, amin. Nanti kirimkan jam 11 lewat 20. Oke? Tunggu nanti di jam 11.20, tugasnya sudah selesai. Oke, Bu. Nah, sambil menunggu kawan menyerahkan, nah materi kita minggu depan itu sudah masuk ke rata-rata. Jadi dari penyajian data tadi yang bentuk tabel distribusi dan histogram itu kita bisa mencari rata-ratanya, bisa mencari menentukan nilai rata-ratanya. Jadi itu minggu depan kita kita coba mempelajarinya ya. Dan ini nanti tugas proyek kalian tadi boleh dibuatkan bentuk yang menarik semenarik mungkin, boleh dibuat dalam bentuk laporan, terserah. Nanti Ibu terimanya minggu depan dalam keadaan yang sudah bagus. Karena waktunya sudah hampir habis, ayo 10 orang lagi. Nah, udah 5, tinggal 9 orang lagi. Alhamdulillah sudah selesai semua, udah mengumpulkan tugas formatifnya, sudah ada 14 orang yang mengumpulkan. Nanti sore Ibu periksa, nanti Ibu kembalikan lagi. Terima kasih Nak atas semangat belajarnya hari ini. Semoga minggu depan tetap semangat seperti ini. Ingat minggu depan kita belajar apa? Tentang apa? Tadi Ibu Rata-rata. Oke, rata-rata. Nah, dulu SMP juga pernah sebenarnya belajar rata-rata data tunggal. Nah, sekarang rata-rata itu lebih banyak lagi datanya karena kita udah SMA. Kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Auzar, terima kasih Andini, Zayan, Saira, Niken, dan Tasya, ada Alvito, Desita Novi, dan Desita Nova. Ada Yasmin, Rita, Nova Dina. Apa lagi yang Ibu sebutin ini? Tutup kamera. Maria ya. Terima kasih semuanya. Salam untuk orang tuanya. Tetap jaga kesehatan.
Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.